Sebelum mulai pembacaan firman, saya punya cerita buat kita semua. Pada suatu hari ada seorang ayah datang ke kamar anaknya. Dia buka dan dia kaget. Kenapa? Kamarnya anaknya berantakan minta ampun. Kemudian sang ayah bilang kepada si anak, "Nak, bersihkan dan rapikan kamarmu sekarang." Sang anak dengan santai bilang, "Oke Pak, sip." Kemudian kembali main komputer. Sang ayah bilang, "Nak, kamu nggak dengar apa kata papa barusan?" Sang anak menjawab, "Iya dengar, papa kan bilang bersihkan dan rapikan kamarku sekarang kan Pak." "Aku hafal kok Pak, persis kata perkataannya hafal." "Bukan itu nak yang papa mau." "Oh oke. Ngerti Pak. Maksud papa kepingin aku bisa menjabarkan." "Siap Pak. Aku bisa jabarkan arti kata bersihkan dan rapikan dalam bahasa lain. Bahkan dalam bahasa Ibrani dan Yunani pun bisa." "Aduh nah, ini kok bisa mikirnya seperti itu sih?" "Pak, papa ini maunya apa?" "Oh aku ngerti. Papa maunya ini kan. Aku bisa juga Pak. Aku panggil teman-temanku, kita berlima, kita adain study group. Kita akan bahas 5W1H, mengapa membersihkan penting, bagaimana cara merapikan, dan lain sebagainya. Itu kan yang papa mau kan? Bayangkan kalau Anda ada di posisi ayah ini. Pasti Anda bilang apa? Bete kan pasti. "Nah, bukan itu yang papa mau. Just do it. Lakuin aja. Bersihkan, rapikan. Nggak usah dihafalin bahasanya dan lain sebagainya." Jadi apa yang dapat kita pelajari dari sini teman-teman sekalian? Penting untuk kita nggak hanya menjadi pendengar, pengingat, pembelajar firman, tapi hendaklah kita menjadi pelaku firman. Semua yang mau menjadi pelaku firman katakan amin. Ketik amin, saya siap gitu ya. Semangat. Oke, kita akan melanjutkan seri bulan ini membahas mengenai leading inside out. Saya percaya minggu pertama Pastor Raymond sudah membahas dengan sangat jelas bahwa setiap dari kita dipanggil untuk memimpin, untuk melayani. Jadi kita tahu, sama seperti waktu dulu kita digembalakan, dilayani, dikasihi, dibimbing. Sekarang kita yang sudah menjadi dewasa, kepada next generation kita penting untuk membimbing, melayani, mengasihi. Berubah dari fase di menjadi fase me. Dan di sana kita diajar bahwa itu nggak usah muluk-muluk. Start dari somewhere small. Jadi dimulai dari lead, memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, orang-orang di sekitar kita. We can start somewhere. Dan minggu kedua Pastor Lina juga dengan luar biasa menjelaskan mengenai know your why. Ketika kita sudah tahu kita dipanggil dan kemudian kita berani untuk step up. Nah ini penting. Motivasi kita ketika step up ini apa? Apakah kita untuk kepentingan kita doang, me and me, ataukah kita ketika kita mengambil posisi atau mengambil fungsi itu, kita memikirkan bagaimana aku bisa memuliakan Tuhan, bagaimana orang-orang sekitarku dapat menjadi lebih baik di bawah kepemimpinanku. Itu penting untuk kita tahu motivasi kita. Dan minggu ini saya akan melanjutkan dengan kualitas pemimpin. Seperti apa sih yang 1 Petrus 5 ini ajarkan? Kita akan masuk ya. Karena akan sangat berbeda pemimpin sekuler dengan pemimpin yang diajarkan di 1 Petrus 5. Kita akan bahas kualitas pertama. Di luar sana, pemimpin tidak pakai hati. Mereka melihat seluruh timnya, semua orang yang dipimpin atau staff misalnya, itu sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan. Kalau you bawa keuntungan, sip. Kalau you nggak ada keuntungan, out, seperti itu. Jadi nggak ada hati, nggak ada perasaan. Padahal di ayat kedua kita diajarkan, jadilah pemimpin yang punya wholehearted enthusiasm. Punya sepenuh hati ketika kita memimpin. Jadi kita tahu bahwa apa yang dari hati pasti ke hati. Craig Rochelle mengatakan, you will never be a leader that others love to follow if you are not a leader who truly loves people. Kita ini nggak bisa jadi pemimpin yang orang dapat mengikuti kita dengan senang kalau kita sendiri nggak menyayangi mereka dengan sepenuh hati. Jadi penting kita punya wholehearted enthusiasm. Yang kedua,
di luaran sana pemimpin hipokrit. Apa yang dipikirkan, dikatakan, diperbuat bisa beda-beda semua. Tapi ayat 3 kita diajarkan untuk memiliki integritas. Yang artinya apa? Apa yang dikatakan, apa yang diperbuat sama. Wholeness, tidak ada perbedaan. Dan yang ketiga, pemimpin di luar sana mungkin tinggi hati. Mereka menunjukkan bahwa mereka yang terkeren, terkaya, tersukses, tercepat. Sedangkan kita diajarkan untuk rendah hati ayat kelima. It's okay, nothing wrong, kita punya segudang prestasi dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai poin yang keempat, kita menjadi mengandalkan diri sendiri. Kekuatan, koneksi, power, dan lain sebagainya. Tapi hendaklah ayat 7, kita menjadi pemimpin yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Sampai di sini, kalau saya tanya, apakah Anda mau menjadi pribadi atau pemimpin yang memiliki sifat-sifat ini? Jawaban saya, setiap dari Anda pasti menjawab, saya mau, saya ingin seperti itu. Tapi pertanyaannya, ketika kondisi, realita diperhadapkan dengan kita, apakah kita bisa? Seringkali, untuk menjaga integritas, untuk terus rendah hati itu sulit. Dan kita seringkali gagal. Atau saya dapat katakan, judul khotbah saya, seringkali kita hidup dengan cara not as expected. Tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita inginkan. Roh sih kepingin nurut, tapi daging lemah. Kita jauh dari sempurna. Dan ini by the way penyakit sepanjang masa. Dari zaman dulu pribadi yang luar biasa. Rasul Paulus pun juga sama. Roma 7 ayat 15 ia mengatakan, aku kepingin melakukan yang benar, tapi itu nggak aku lakuin. Aku nggak mau melakukan hal yang aku benci, tapi justru itu yang aku lakukan. Kemudian seringkali kita mengalami hal yang sama. Kita jadi stres, kita merasa seperti orang yang gagal, failure. Kita merasa tertuduh, condemn gitu, karena kita hidupnya not as expected. Dan hal ini semakin berat, karena apa? Zaman sekarang zamannya sosial media. Bayangkan ketika Anda merasa gagal, Anda merasa tertuduh, Anda atau dituduh orang lain juga misalnya. Kemudian Anda stres lihat scrolling Instagram gitu. Anda lihat teman Anda, ketika dia ulang tahun, seluruh staf berjajaran menyiapkan kue, happy birthday Bapak. Semua nyanyi dengan riang, 20-50 mereka. Ini seperti leader yang sukses, pemimpin yang berhasil. Aku siapa? Atau dalam konteks gereja, hashtag bukan pengalaman pribadi ya. Misal Anda lihat ada I-Care leader lain, I-Care leader favorit gitu. Waktu dia ulang tahun di WhatsApp group jam 3 subuh sudah ada happy birthday bro, happy birthday bro. Sampai malam 24 jam semua happy birthday. Sedangkan aku ulang tahun, nggak ada yang ingat. Belum lagi lihat Instagram, yang posting banyak. Dia repost sudah seperti butiran debu itu di Instastory. Ayo ketahuan siapa yang ngecek gitu ya. Semua mengucapkan happy birthday. Aku nggak ada. Baru jam 11 malam ternyata ada yang ingat satu orang. Happy birthday ya bro. Kemudian ada 2 orang lain yang masih bangun malam itu baru happy birthday. Tapi besok paginya udah bahas topik lain. Nggak ada yang ingat sakitnya tuh di sini gitu ya. Bukan pengalaman pribadi ya. Tapi that's the thing. Jadi seringkali kita ini mengecap diri kita sebagai aku ini gagal. Dibanding yang lain aku nggak bisa. Aku siapa sih? Nggak ada yang signifikan dari aku. Tapi saya mau katakan jangan cepat-cepat cap diri Anda sebagai orang yang gagal. Karena ada quote mengatakan if you fail, never give up. Jangan menyerah. Because fail, F-A-I-L means first attempt in learning. Namanya juga pertama kali belajar ya. Itu mengapa? Hari ini kita akan zoom in. Kita perlu yang namanya kerendahan hati. Kita akan bahas salah satu kualitas tadi di ayat kelima, yaitu mengenai kerendahan hati. Apa sih kerendahan hati? Dan saya akan bahas dari aspek yang berbeda. Nanti kita akan bahas ya. Kita masuk ke ayat 5 terlebih dahulu. Di sini dikatakan bahwa janganlah kita tinggi hati, congkak. Karena apa? Tuhan mengasihani orang rendah hati. Atau versi NLT di sana dikatakan God gives grace. Katakan grace. Kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Tapi di sini kita lihat apa sih arti dari kata rendah hati.
Dalam bahasa aslinya dikatakan tepinofrozon. Tepinofrozon, bukan tapeinofrosune gitu ya. Yang artinya yes, humility, modesty. Tapi yang menarik adalah penjabaran elaborasi dari kata ini. Kita lihat yang pertama adalah an inside out virtue, keyakinan bahwa kita sikap rendah hati adalah comparing ourselves, membandingkan diri kita bukan dengan orang lain, tetapi dengan Tuhan. Sehingga dari sana kita lihat, wow, aku ini siapa? Aku ini jauh dari sempurna. Sehingga elaborasi kedua, kita nggak akan self-exalting, not self-exalting, nggak meninggikan diri sendiri. Karena kita tahu kita ini bukan siapa. Dan akhirnya adalah ketiga elaborasinya adalah ketika kita sadar akan hal itu, kita living in complete dependence on the Lord. Aku nggak mau terpisah dari Engkau Tuhan, Engkau sumberku dan aku tidak bisa apa-apa tanpamu. Wow. Dan ketika saya lihat tiga hal ini, saya semakin yakin ketika saya doakan dan kita akan bahas satu topik ini. Mungkin nggak mudah untuk kita bahas, mungkin juga nggak lumrah kita bahas, tapi let's talk about it. Kita akan bahas humility atau kerendahan hati dalam menyikapi, dalam menerima, untuk embrace our failures, kegagalan, kekecewaan kita, bahkan kebobrokan, kehancuran dalam kehidupan kita. Kita akan bahas karena hal ini real, nanti saya akan ceritakan mengapa gitu ya. Tapi yang saya mau katakan pertama adalah a leader, seorang pemimpin atau anak Tuhan bukanlah orang yang invisible, orang yang kebal, orang yang tidak pernah berbuat salah. Namun sama seperti orang lain, sama seperti manusia biasa, kita sangat rentan. Apalagi ini di kondisi seperti ini, kondisi pandemi. Saya dapat telepon, saya dapat cerita, saya ngobrol sama teman-teman walaupun online dan lain sebagainya. Wow, banyak tantangan. Di masa-masa pandemi ada yang challenge, tertantang ketika mereka down, maksud saya ketika mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Ada juga yang stres karena harus mikir kerjaan 24 jam. Ada juga yang jadinya nganggur di masa-masa seperti ini. Dan ketika semua ini terjadi, beberapa dari mereka akhirnya masuk ke namanya status quo. Artinya apa? Hidupnya flat. Ketika hidup flat, hidup udah mati rasa, udah nggak inget hari ini hari apa, akhirnya semua pada off guard. Nggak berjaga-jaga lagi, sehingga akhirnya let's just be real. Banyak yang jatuh dalam dosa yang pada nggak pernah dipikir bakal jatuh. I mean let's be vulnerable. Banyak kisah-kisah di mana nggak pernah mikir bisa jatuh ke dalam pornografi, nggak pernah mikir bisa jatuh ke dalam masalah gelapin uang, ternyata jatuh ngelapin uang. Dan bahkan cerita-cerita lain, dan ada yang ngobat dan lain sebagainya. Itu hal yang sedih, dan saya mau katakan tidak ada yang kebal. None is immune. Bahkan kita semua, saya juga jatuh ke dalam dosa. But the point is that, apakah kita mau sombong, kita mau covering up, ataukah kita mau dengan rendah hati yang kita pelajari hari ini, datang kepada Tuhan. Apa adanya. Jadi tidak pura-pura, tidak merasa, oh aku masih baik-baik, tidak mengeraskan hati. Doa saya melalui khotbah hari ini kita semua dapat melunakkan hati. Karena yang pertama saya mau katakan nggak usah merasa tertuduh. Ya, after all Tuhan tahu kok dosa-dosa kita. Roma 3 ayat 23 mengatakan setiap dari kita melakukan dosa. Atau saya dapat katakan setiap dari kita adalah broken people, broken leader. Cuma sebagai orang sedang dalam tahap hancur ada dua respon. Satu, mengatakan Tuhan aku butuh Engkau, Tuhan ampuni. Tapi ada yang kedua, sudah mati rasa. 6, bahkan bukan jatuh dalam dosa, tapi menikmati dosa. Tinggal di dalam dosa, stay in sin. Tapi hari ini, ayo, jangan keraskan hati ya. Kita humble ourselves, kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Karena kita kembali lagi ke ayat 5, janjinya tadi bahwa Tuhan memberikan grace, kasih karunia kepada kita, setiap dari kita yang rendah hati. Kasih karunia artinya apa? Sesuatu, kita ini menerima sesuatu yang kita tidak layak terima. Kita ini berdosa, nggak layak diampuni, nggak layak ditolong, tapi Tuhan berikan. Itu namanya
kasih karunia. Dan bahkan di ayat 6 ini luar biasa. Dikatakan bahwa bukan hanya itu saja. Ketika kita merendahkan hati di bawah tangan Tuhan, Tuhan akan mengangkat, meninggikan kita pada waktunya. Atau versi New Living Translation, He will lift you up in honor. Dengan kehormatan, dipulihkan kembali. Jadi Tuhan kita bukannya meratakan kita, marah sama kita, tapi justru memberikan kita kasih karunia. Jadi katakan, tidak ada yang terlambat. Senggol kanan, senggol kiri, tidak ada yang terlambat. And by the way, ketika saya baca 2 ayat ini, saya langsung teringat kisah akan perempuan yang berdosa di Lukas pasal 7. Kita akan bahas ya, kisah ini sangat menarik. Di sini akan compare and contrast 2 pribadi yang seharusnya, ini keywordnya, sama-sama broken, sama-sama berdosa, tapi satu mengakuinya, satu nggak merasa apa-apa. Satu merasa baik-baik saja dengan banyak covering up yang dia lakukan. Kita akan lihat ya, jadi next slide kita akan lihat kisah Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Nanti di sini kita akan lihat, seperti Pastor Iman lagi kelas ya, sedang ada online kelas parables, nanti kita akan bahas juga salah satu perumpamaan. Tapi kita lihat settingnya terlebih dahulu. Kita lihat Yesus diundang untuk datang makan di rumah seorang Farisi bernama Simon. Kalau kita mendengar Farisi hari ini, kita tahu bahwa Farisi adalah orang yang self-righteous, merasa paling hebat, merasa paling benar, dan orang yang munafik. Mereka berdoa di tepi jalan supaya dilihat orang dan lain sebagainya. Tetapi pada waktu itu, seorang Farisi adalah orang yang terpandang dan sekaligus juga dibenci. Tapi mereka sangat influential, mereka punya power. Dan ketika diundang untuk makan di rumahnya, itu berarti hal yang sangat spesial. Oke ya, kita tahu konteksnya seperti itu. Dan kita lihat sekarang ke konteks perempuan berdosa ini. Dia adalah orang yang sudah diberi label hina, label berdosa. Dan perempuan ini ingin bertemu dengan Yesus. Walaupun pada zaman itu tidak ada TV atau billboard, tapi somehow ketika Yesus datang, semua langsung tahu. Karena Yesus pada saat itu sedang naik daun, guru besar. Bahkan beberapa sudah tahu bahwa ia Mesias, walaupun banyak yang tidak menerimanya. Di sini perempuan itu percaya, ia ingin bertemu dengan Yesus. Ia dengan segala kehancurannya, ia ingin hidup yang baru, ia ingin diampuni. Namun kita lihat, normal nggak pertanyaan saya, kalau si perempuan ini pasti merasa takut? Pasti dong, dia mau datang pasti banyak hambatan. Diusir seperti apa? Kalau ditendang, diapakanlah. Kan bisa aja itu semua terjadi. Tapi kita lihat apa yang ia pilih. Dan ini memberikan keteladanan bagi Anda dan saya ketika kita broken. Punyailah attitude seperti perempuan berdosa ini. Ayat 37-38, perempuan itu mendengar kabar Yesus datang, maka ia datang. Ia nggak mikir lagi, ia memberanikan diri datang, dan bukan dengan tangan kosong. Ia membawa buli berisi minyak wangi. Ini bicara mengenai suatu hal yang berharga, mahal, bernilai. Di sana ia menangis, membasuh kaki Yesus, meminyakinya, mencium kakinya, menunjukkan seberapa ia sayang. Jadi dapat kita lihat satu, seberapa brokennya dia. Kita lihat ia sampai memberikan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus, itu yang pertama. Dan kedua, seberapa ia memberikan nilai atau value, kabot kepada Yesus. Ia menghargai, dapat kita lihat dengan memberikan sesuatu yang berharga yang ia miliki, yaitu minyak wangi. Ia fokus encountering Jesus. Jadi apa yang dapat kita pelajari? Kita lihat yang pertama adalah ketika kita facing brokenness, ketika hidup kita merasa hancur, kecewa, dan kita mungkin stay in the sin, hidup dalam dosa, yang mau saya katakan jangan justru Anda run daripada Yesus. Tapi yang saya mau katakan, run to Jesus. Katakan yuk, run to Jesus. Don't run from Jesus, run to Him. What about us? Apa yang akan kita lakukan? Doa saya kita semua punya keberanian untuk memperoleh, untuk menghampiri tahta kasih karunia dan memperoleh pertolongan itu. Amin. Tapi apakah semudah itu? Tentu nggak akan semudah itu. Iblis nggak akan suka.
Ia pasti menggunakan segala cara supaya kita nggak datang kepada Tuhan, nggak diampuni, kesannya kita nggak diampuni, jadi dijauhkan supaya kita sendirian dan kita mati sendiri. And the bad news, semakin Anda dipakai Tuhan dan ketika Anda jatuh, iblis semakin suka karena Anda adalah top target dari si iblis ini. Dan cara-caranya banyak. Salah satu yang kita lihat di ayat 39, intimidasi. Jadi Simon mengatakan, jika Yesus ini nabi, ia harusnya tahu siapa perempuan ini. Dia itu perempuan yang berdosa. Kalau saya bayangin teman-teman di ruangan, kemudian perempuan itu masuk meminyaki Yesus, menangis di sana, pasti semua orang akan menoleh. Siapa dia? Siapa dia? Pasti heboh, gitu kan? Kemudian mereka pasti, loh, ini kan si dia perempuan dosa, perempuan yang hina, ngapain? She does not belong here. Mungkin mereka masih sungkan, jadi mereka masih bisik-bisikan gitu. Was. Dia nggak harusnya di sini. Bodoh banget ngasih minyak, nggak dikasih ke orang miskin. Intimidasi akan datang dari berbagai pihak. The same thing with us. Ketika kita aku mau meninggalkan cara hidup, aku muak dengan dosa ini semua, aku mau kembali kepadamu Tuhan, pasti banyak intimidasi. Dan kadang bisa dari orang sekitar kita. Si A mau bertobat, udah akhir zaman kali. Si B mau bertobat, biarin 1-2 hari balik bahkan jadi lebih parah. Itu akan berdatangan. Bisa saja kita menjadi lebih down dan lain sebagainya. Tapi listen to me church, setiap perbuatan pasti ada konsekuensi, benar ya? Kalau kita memilih untuk datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, atau konteks hari ini kita mau datang, kita mau confess kepada pemimpin rohani, kita ingin didoakan menjadi brother keeper misalnya kepada pemimpin rohani, pasti ada konsekuensi. Kita bisa merasa malu karena dosa-dosa kita ketahuan semua. Kita bisa merasa tertuduh sendiri. Padahal nggak ada yang nuduh, tapi tertuduh sendiri. Bisa. Tapi sebaliknya konsekuensi juga bisa jadi kalau kita nggak mau dibantu. Kita nggak mau confess. Kita nggak mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Yang terjadi apa? Makin nggak ada remnya, makin blong remnya, makin stay in sin karena kita nggak ada yang kita ajak bicara. Jadi yang mau saya katakan adalah, jangan sampai kita mengeraskan hati. Ya, yang kita lihat dari perempuan ini ketika banyak intimidasi datang, dia bukannya kemudian, mulai dirasain, dia takut dan pergi keluar. Enggak. Tapi kedua, ketika kita broken dan orang banyak mengata-ngatain, kita lihat yang kedua, facing brokenness adalah be bold and block all the noises. Tetap berani dan block semua kebisingan yang ada and just focus to Jesus. Attitude perempuan ini adalah apa? Dia fokus asal aku one encounter with Jesus is enough to turn my life upside down and I will never be the same again. Jadi dia punya attitude seperti itu, dia nggak fokus pada orang lain, tapi fokus kepada Yesus. And true enough, di masa-masa orang mungkin semakin heboh, dia ini siapa? Dia tetap mendekat pada Yesus. And listen to this. And suddenly, kalau saya perhatikan, semua mata akan tertuju kepada Yesus. Mereka akan bertanya, apa yang akan menjadi respon Yesus? Karena mereka berharap, ini nabi yang luar biasa, guru besar. Kalau ada perempuan berdosa pasti, saya masih makan, nanti ya urusan belum selesai. Atau seperti apapun lah, mengusir, itu harapan dari mereka semua. Tapi the good news, are you ready for the good news? Kabar baiknya adalah, kita tahu bahwa respon daripada Yesus, seperti judul khotbah saya, was not as expected. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka yang berharap supaya mereka mengusir orang ini ataupun apapun itu. Tapi kita lihat di sini sangat menarik. Yesus responsnya tidak sesuai dugaan orang lain adalah dia memberikan perumpamaan. Wow. Jadi bukannya ditekan ataupun apa, tapi dia justru memberikan perumpamaan untuk mendidik semua. Dan ini adalah parables of the two debtors. Perumpamaan dari 2 orang berhutang. Ceritanya Yesus tanya ke Simon. Simon orang Farisi. Ada 2 orang utang, 1 50 dinar, 1 500 dinar. Dua-dua nggak bisa bayar. And suddenly dua-dua dilunasin, dianggap lunas. Siapa yang lebih kamsyah? Siapa yang lebih terima kasih? Simon jawabnya, ya pasti yang utangnya lebih banyak 500. Exactly. Wah, itu parablesnya seperti itu. Dan kita lihat ini seberapa luar biasa how a great communicator Yesus. Karena sesungguhnya Yesus sedang memberi teguran halus kepada Simon.
Twist dari kisah ini sama seperti kisah si bungsu dan si sulung. Kita ngerti, wah kisah ini pasti highlight si bungsu karena dia ini hancur porak-poranda. Padahal cerita ini juga meng-highlight sama pentingnya si sulung yang sama-sama broken. The same thing. Mungkin dikira orang, oh iya kisah ini meng-highlight si bobrok perempuan berdosa ini tapi nggak meng-highlight Simon. Padahal Yesus sedang meng-highlight si Simon ini, attitude hati. Kita lihat berikutnya. Di sana dikatakan Yesus mengatakan, hey, you know what? Ketika aku datang, kamu nggak menciumku atau menyambutku, konteks pada saat itu. Kamu nggak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Kamu nggak meminyaki kepalaku. Padahal kalau kita tahu konteksnya, ketika ada tamu penting atau siapapun yang penting datang ke rumah si tuan rumah, pasti menjadi tradisi untuk menyiapkan semuanya itu, melakukan menyambut yang terbaik. Tapi Simon enggak. Berarti apa? Simon merasa casual, merasa biasa-biasa aja. Yesus so what gitu loh. Ini peringatan buat kita. Hey, para leaders, para anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Pesan ini sama. Jangan sampai kita jadi casual, biasa-biasa aja sama Tuhan. Kita jadi sombong rohani, merasa bahwa nothing wrong. Padahal kita tahu, deep inside kita bobrok. Kita berdosa, tapi kemudian kita covering up dengan aktivitas keagamaan kita. Kita merasa, aku nih leader, nggak bisa salah, nggak bisa disalahkan. Jangan. Saya kok serem ya. Saya nggak marah, tapi semangat gitu ya teman-teman. Jangan sampai kita ini punya kesombongan rohani. Tapi pesan saya adalah meskipun Anda dan saya, siapapun Anda, sudah lama ikut Tuhan, menjadi pemimpin bahkan gitu ya. Jangan keraskan hati. Kalau tahu kita salah, ayo bertobat. Just come to Him. Jangan merasa baik sendiri gitu ya. And by the way, let's pause here for a while. Saya mau clarify. Mungkin Anda tanya, loh, Chef, berarti Tuhan Yesus saya nggak langsung implying dong bahwa dosa Simon tadi bobotnya cuma 50, tapi si perempuan ini 500. Bukankah dosa sama? Nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Benar nggak? Benar, exactly yang mau saya katakan. Our sins may differ, dosa kita bisa berbeda, but the debt is still the same. Upahnya sama, yaitu maut. Regardless, apapun itu, meskipun jumlahnya atau size, nggak ada dosa besar, dosa kecil. Tapi kalau mau dikatakan, regardless the number and the size of our sins, upah dosa ialah maut. Jadi nggak ada manusia yang setengah suci, seperempat suci, nggak ada. Jadi kalau kembali ke perumpamaan ini, Yesus dengan sangat tajam ini membahas mengenai attitude, sikap hati dari Simon. Sesungguhnya, hey Simon, kamu sama aja. Nggak ada yang 50 dinar, nggak ada yang 500 dinar utang dosanya. Semua sama-sama bobroknya. Semua sama-sama berhutang banyak kepada Tuhan. Dan saya mau katakan, sampai kita ini punya kesadaran akan seberapa bobroknya kita, di sanalah kita baru mengerti seberapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mau kasih quote seperti ini teman-teman, biar ini boleh meresap di dalam hati dan sanubari kita gitu ya. We are more broken than what we think we are. But God's grace is way deeper than what we can ever imagine. Kita ini mikir, kita ini Allah, aku leader, aku melayani bobrokku atau kejelekanku, kehancuranku, cuma berapalah, nggak seperti dia yang di luaran sana, lebih parah daripada aku. Hey, jangan sombong rohani. Di sini kita harus tahu bahwa semua sama-sama hancur. Tuhan kita 100% suci, bukan 99,9%. Sehingga artinya apa? Satu dosa aja cukup membuat kita tercemar. Karena kita nggak akan bisa sempurna. Mau bobrok satu dosa, mau berapa dosa pun sama-sama berdosa. Jadi bela ini meresap, dan supaya kita memahami bahwa kasih karunia Tuhan is way deeper. Amin. Dan saya mau tutup kisah ini di ayat terakhir. Dan di sini kita lihat, di akhir cerita ketika perempuan itu fokus mendengarkan Tuhan encounter Jesus di ayat 50. Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan, pergilah dengan selamat. Jadi poin saya adalah ketika kita facing brokenness, disappointment, kita datang kepada Tuhan. Yang kedua, kita kemudian fokus and block all the noises.
Yang ketiga, ketika Tuhan memberikan kasih karunia, jangan diribetin, jangan kita merasa, wah aku nggak layak dan lain sebagainya. No. Tapi yang mau saya katakan, poin ketiga yaitu adalah just receive His grace. Terimalah kasih karunia Tuhan, and then be transformed. Kemudian berubahlah. Jadi kita menerima kasih karunia, kemudian kita berubah. Kita bukan berubah supaya kita mendapatkan kasih karunia, tapi mendapatkan kasih karunia kemudian kita berubah dalam hidup ini. And again, Tuhan nggak pernah minta perfection kok, instan kemudian kita langsung hebat dan lain sebagainya. No. Yang Tuhan minta hanyalah progress. Amin. Yang Tuhan minta hanyalah kerendahan hati kita. Karena after all, genuine brokenness pleases God. Fake spirituality does not. Jadi make sure kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kita benar-benar broken, mau berubah seperti perempuan tadi. Bukan kita fake spirituality, merasa kita bisa covering up dengan perbuatan baik, dengan perbuatan agamawi kita. Itu semua tidak memuliakan Tuhan. Amin. And make sure kita menyerahkan kepada Tuhan segala brokenness kita, karena Tuhan dapat mengubahnya menjadi suatu yang indah. So church, hari ini kita diingatkan bahwa not as expected. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita sebagai pemimpin, orang di luar sana punya certain expectations on us. Mereka punya ekspektasi kita harus ini, harus itu. Tapi yang mau saya katakan pertama, nobody is perfect kok. Nggak ada yang sempurna. Nggak usah Anda merasa condemn, merasa tertuduh. Tapi yang mau saya katakan adalah strive for progress, not perfection. Kemudian ketika kita hancur, di tengah kekecewaan kita, ditinggal orang yang kita kasihi, ataupun kehilangan pekerjaan, kita jatuh dalam dosa, apapun itu, make sure kita datang kepada Tuhan dengan genuine, dengan real. Jangan dengan kepalsuan, dengan topeng-topeng, kita lepas semua itu. Dan ketahuilah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah our brokenness and make it beautiful for His glory. Amin. Dan saya mau katakan, ketika kita facing brokenness, yang satu tadi apa? Don't run from Jesus, tapi run to Him. Run to Jesus. Jangan menjauh, tapi justru mendekat. Kemudian ketika orang mengintimidasi, saya mau katakan be bold. Beranilah and block all the noises. Dan yang ketiga, ketika Tuhan memberikan kasih karunia, jangan curiga sama Tuhan kita. Yang mau saya katakan, just receive His grace. Terima kasih karunia Tuhan, pengampunan Tuhan, dan berubahlah setelah itu. Jangan diulangi lagi sin. No more. Amin. So itu aja yang dapat kita pelajari hari ini. Saya berdoa lebih dari semua yang kita pelajari. Saya berdoa supaya kita dapat melakukannya. Kita dapat diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Kata-kata sebatas kata-kata. Tapi Tuhan, aku percaya Roh Kudus Engkau tidak terbatas. Roh Kudus, biarlah Engkau boleh ada di setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengar. Tuhan, mungkin saat ini mereka sedang down, mereka sedang kecewa, mereka sedang marah, mereka sedang mati rasa, mereka sedang benci dengan kehidupan, ataupun mereka sedang saat ini terbaring sakit, apapun itu Tuhan, aku berdoa jangan biarkan Tuhan ada satu pun dari mereka yang terhilang. Aku berdoa Tuhan, bila Roh Kudus Engkau boleh memampukan mereka, Engkau boleh menguatkan mereka Tuhan, supaya mereka boleh stay firm in You. Aku berdoa mereka memiliki keberanian Tuhan untuk facing brokenness di masa-masa seperti ini. Supaya mereka nggak lari daripada-Mu Tuhan, tapi mereka justru lari ke arah-Mu. Mereka nggak mendengarkan intimidasi atau bisikan si jahat. Tapi aku berdoa Tuhan mereka boleh berani dan mereka boleh menerima kasih karunia-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami nggak mau anggap itu semua sepele Tuhan, tapi kami benar-benar mau menghargai. Terima kasih Tuhan untuk juga kasih karunia-Mu Tuhan untuk bagi setiap anak-Mu yang sudah lahir baru, yaitu keselamatan kekal bersama dengan-Mu di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk menjalani hari-hari ini dengan berani. Karena kami bukan mengandalkan kekuatan kami, tapi kami tahu siapa yang berjalan dengan kami. Immanuel, Engkau yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Teman-teman, mari terima berkat Tuhan, angkat tangan Anda. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinarkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera.
Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai Anda dari hari ini hingga Maranatha Yesus datang kedua kali. Pergilah, jadilah garam, jadilah terang dimanapun Anda berada, sehingga orang dapat melihat kehidupanmu dan Bapa di surga boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Oke, that's all church from us. God bless you, jaga kesehatan, see you next week. Bye-bye. Thank you Pastor Seva untuk pelayanannya minggu ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk stay connected with us. Betul banget. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di @afjasurabaya ya semua. Terima kasih sudah ikutin ibadah kita dari awal sampai akhir. See you all next week. Have a good day. Bye. Bye.